Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam materi perpindahan panas di sesi yang ke-14, yaitu mengenai boiling dan kondensasi. Nah, boiling dan kondensasi ini satu fenomena yang berbeda ya. Jadi kalau boiling ini, kalau ibarat kita seperti memasak air itu. Jadi adalah suatu fenomena di mana terjadi perubahan fase dari cair ke gas karena pemanasan. Sebaliknya kondensasi ini adalah pengembunan, jadi kebalikan dari boiling tadi, dia fasenya berubah dari gas menuju fase cair. Nah, berbicara soal boiling, jadi kalau kita lihat boiling itu seperti yang kita jelaskan tadi, paling gampang contohnya tentu adalah pada fenomena kita masak air tadi ya. Dan ini terjadi pemanasan, yaitu perpindahan panas dari wadahnya gitu ya, benda padat kepada benda cair, di mana secara bertahap benda cair ini karena menerima panas akan membentuk gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung ini akan bergerak ke atas gitu ya. Terus sedangkan cairannya bergerak ke bawah dan terus terjadi sampai gelembung ini gelembung tadi itu akan naik ke atas dan sepenuhnya berubah menjadi uap. Nah, kalau kita lihat di sini nih garis fase antar muka antara cair dan uap gitu ya, di mana terjadinya proses penguapan itu ketika temperatur dari cairan tadi sudah melebihi dari temperatur saturasinya. Nah, ada dua jenis boiling gitu ya yang terjadi. Yang pertama adalah pool boiling, yang kedua adalah forced convection boiling. Nah, pool boiling ini yang paling mudah ya, seperti kita masak air tadi gitu ya. Jadi boiling yang terjadi pada suatu kolam gitu ya, satu kolam fluida, satu tambungan fluida gitu ya. Nah, di sini ada beberapa rezim gitu ya, beberapa fase yang terjadi. Yang pertama adalah fase konveksi bebas. Jadi fase di mana terjadi perpindahan panas konveksi gitu ya antara benda padat itu atau medianya dengan pool atau kolam fluida yang ada di atasnya. Nah, setelah itu berganti rezim menjadi nukliat atau pengintian, maksudnya adalah seperti yang terbentuknya gelembung-gelembung tadi itu ya. Jadi karena akibat pemanasan, maka cairan tadi itu atau fluida tadi mulai membentuk gelembung-gelembung atau membentuk inti-inti yang sebenarnya dia fasenya sudah mulai bergerak menuju fase uap. Kemudian berada pada fase transisi gitu ya. Transisi. Jadi sudah menuju ke uap, sudah mendekati temperatur saturasinya, dan setelah itu adalah pada rezim film. Nah, jadi kalau film ini sebenarnya sudah menyatu, sudah merata, gitu, dia sudah menuju fase uap sepenuhnya. Nah, kalau kita perhatikan, ada perubahan heat flux yang terjadi selama pergantian rezim tersebut, yaitu terjadi kenaikan pada rezim konveksi bebas, kemudian dia naik lagi secara parabolik gitu ya, pada pengintian, tapi akan turun pada fase transisi untuk kemudian naik lagi pada fase film ketika penguapan sudah terjadi penuh. Yang kedua adalah forced convection boiling. Jadi boiling yang terjadi di sini karena konveksi paksa, jadi bukan karena konveksi bebas seperti pada pool boiling. Nah, kalau kita lihat di sini itu fasenya atau rezimnya lebih banyak gitu ya. Jadi mulai dari cairan itu, liquid fast convection, cairan yang mengalami konveksi paksa, dia akan menuju subcool flow boiling. Jadi temperaturnya akan turun terlebih dahulu justru gitu, ada subcooling. Jadi ini fenomena ini terjadi karena adanya pelepasan panas laten. Jadi kalau Anda pelajari perubahan fase itu terjadi karena adanya panas laten. Nah, ketika panas laten dilepaskan itu akan terjadi fenomena subcool. Jadi temperaturnya justru nggak naik dulu, tapi turun dulu. Nah, kemudian mulai bubbly, ada fase bubbly ini terjadi gelembung-gelembung ya, gelembung-gelembung inti, bubbles terjadi terus berubah menjadi fase slug gitu ya, di mana gelembungnya menjadi lebih besar, kemudian anular, ini sudah membentuk film ya, jadi sudah menyatu itu gelembung-gelembungnya, kemudian fase mist, jadi dia menjadi liquid droplets, jadi
seperti apa ya, titik-titik air yang berada dalam udara, semacam kabut gitu terlebih dahulu, baru vapor phase convection. Jadi dia terbentuk menjadi uap sempurna. Nah, itu yang terjadi pada post convection boiling. Nah, sebaliknya pada kondensasi, jadi kondensasi ini kebalikan dari boiling. Jadi ketika uap yang berada pada fase gas tadi, kemudian turun temperaturnya menjadi di bawah temperatur saturasi, maka akan terjadi pengembunan. Gitu ya. Jadi berubah fasenya dari fase uap gitu ya menjadi fase cair atau liquid. Nah, ada beberapa jenis kondensasi. Yang pertama adalah kondensasi film, yang kedua dropwise, yang ketiga fog gitu ya atau homogen, yang keempat adalah kontak langsung. Nah, pada lapisan kondensasi film ini kondensasi yang umum terjadi ya. Jadi uap itu akan mencair dan memenuhi permukaan. Jadi permukaan itu akan basah secara merata. Itu namanya kondensasi film. Dan ini umum terjadi gitu ya. Di mana makanya kalau kita lihat di rumput kalau pagi hari gitu ya atau di tanah semuanya rata-rata cairan dari embun itu menutupi seluruh permukaan. Itu namanya kondensasi film. Yang kedua kondensasi dropwise, di mana titik-titik air itu tidak bisa menutupi semua permukaan, tapi hanya sebagian-sebagian saja. Nah, kapan ini terjadi? Kalau lapisan itu sudah diberi lapisan pencegah basah, gitu ya. Sehingga titik-titik air itu, gitu ya, hanya akan bisa menempati permukaan-permukaan yang mengalami anomali seperti adanya crack, retakan, gitu ya, atau adanya kotoran gitu ya, sehingga dia tetap bisa nempel di situ cairannya. Yang ketiga adalah kabut gitu ya, fog. Nah, ini terjadi ketika kondensasi homogen. Jadi kondensasi homogen ini adalah ketika titik-titik air yang terbentuk itu terjebak berada dalam udara yang berada pada fase gas gitu ya. Sehingga dia tidak bisa turun menjadi cairan gitu ya, benar-benar cair. Tapi sebenarnya sudah cair, tapi dia berada di dalam gas gitu ya. Sehingga kalau kita lihat fenomena kabut di pagi hari, biasanya misalnya kalau kita ke pegunungan, itu ya basah gitu ya, tapi dia mengambang berada di udara. Gitu. Yang terakhir adalah kondensasi kontak langsung, di mana uap air itu kita kondensasikan atau kita embunkan secara paksa gitu istilahnya. Jadi seperti kita semprotkan air gitu. Jadi misalnya ada uap terus kita semprotkan air, maka uap itu akan terkondensasi secara paksa menjadi cairan. Atau ketika uap itu kita masukkan ke dalam cairan pendingin, maka itu juga akan terjadi kondensasi secara kontak langsung, jadi terjadi pencampuran. Nah, kondensasi ini nanti kita lihat ya. Jadi ada pengaruh bagaimana kondisi aliran yang terjadi pada kondensasi film. Jadi kenapa kok kita bahas kondensasi film? Karena ini yang paling umum terjadi. Nah, pada aliran laminer sebenarnya sulit juga dianalisis gitu ya, karena banyak faktor yang terjadi di situ. Karena adanya pengaruh gravitasi gitu ya. Juga pengaruh buoyancy force atau gaya apung tadi yang membuat analisis mengenai kondensasi film ini agak sulit dilakukan. Terutama juga adanya turbulensi yang tidak bisa dihindari. Nah, untuk memudahkan analisis biasanya itu dilakukan dengan asumsi bahwa aliran itu kita anggap laminer. Sehingga sifat-sifat cairan kondensat itu kita anggap konstan. Nah, kalau kita lihat antara yang aslinya gitu ya dengan yang sudah diasumsikan ini tidak berbeda jauh ya. Nah, jadi bentuknya agak berbeda dikit saja sehingga asumsi yang digunakan ini cukup mewakili terhadap kondisi aktual sehingga boleh digunakan istilahnya seperti itu. Kalau kita lihat pada thermal boundary layer ini hanya lebih straight saja gitu ya, lebih lurus saja dibandingkan ini tapi tidak terlalu banyak. Bahkan pada velocity boundary layer gitu ya, ini hanya membuang saja bagian luarnya itu ya. Oke, nah sebenarnya jadi velocity boundary layer karena ada pengaruh gaya gravitasi ya di sini, sehingga walaupun di luar kondisi lapisan batas ini juga terpengaruh gitu ya, karena juga ada tekanan
gaya apung gitu ya dari bawah. Yang terakhir, jadi turbulensi tentu sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu ya. Kalau kita lihat lapisan batas itu bergerak gitu ya dari laminer ketika bilangan reelnya sama dengan 30, terus menuju transisi atau kita sebut wavy, dan pada bilangan Reynolds di atas 1800 itu terjadi turbulensi. Nah itu umum terjadi, tidak bisa dihindari juga gitu ya. Cuma turbulensi ini berdampak negatif karena turbulensinya akan mengakibatkan koefisien konveksi ini menurun sehingga perpindahan panas yang terjadi gitu ya, pelepasan panas bahasanya kalau dalam kondensasi yang terjadi itu akan lebih lambat akibat adanya turbulensi. Kenapa? Karena dengan turbulensi itu kan kecepatan gasnya lebih cepat sehingga proses perubahan fase itu lebih terhambat itu. Demikian materi kita untuk sesi ke-14 ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.